Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa Tuhan kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats renungan untuk hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Tanda dari langit, naga besar. Banyak simbol-simbol dalam kitab Wahyu yang menjadi suatu gambaran alegoris yang perlu dikaji dengan benar, bukan hanya secara literalis. Kita tidak bisa melepaskan pasal 12 dengan pasal-pasal lain. Untuk mempermudah memahami nas, kita juga perlu melihat pemahaman bapak-bapak gereja. Berdasarkan pemahaman bapak-bapak gereja, naga di sini adalah iblis. Ada ahli yang mengatakan bahwa 7 tanduk, yaitu dinasti, menggambarkan 7 raja Romawi. Walaupun ada juga yang berpendapat tentang kerajaan Herodes yang menghambat kala kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Bisa dikatakan bukan hanya bersifat simbolis makna dari 7 tanduk atau merujuk ke 7 dinasti, tapi bisa juga merujuk kepada manusia. Disebut juga tanduknya 10. Adalah gambaran dari kerajaan. Artinya iblis itu pandai dan berkuasa kepada semua kerajaan di dunia ini. Apakah maksud dari nats ini? Untuk mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam hidup. Iblis akan selalu ada di tengah-tengah kita dan berkuasa merusak iman orang percaya. Merujuk dari ayat 1, gambaran dari seorang perempuan yang mengandung. Dan naga itu hendak menelan anak yang akan lahir. Banyak penafsiran tentang wanita itu. Ada yang memahami wanita itu sebagai Maria, seperti pengakuan Katolik. Tetapi jikalau kita perhatikan nats lain, yaitu pasal 17 ayat 3-6, wanita itu digambarkan sebagai kota besar yang merajai segala raja di muka bumi, yaitu pasal 17 ayat 28. Sekalipun nats ini masih tersembunyi maknanya, tapi akan tiba waktunya semua itu akan terungkap. Yang menjadi perhatian orang percaya adalah memegang teguh dalam iman akan Kristus, yaitu anak domba Allah, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Anak domba Allah atau Kristus akan mengalahkan si iblis. Karena itu hidup dalam kebenaran Allah, bertahan dalam segenap ujian. Sebab Kristus akan segera datang untuk memberikan upah kepada manusia sesuai perbuatannya. Yesus segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, terutama di hari ini melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan kuatkan kami melakukannya, agar kami tidak mudah terjerumus oleh godaan iblis yang mau merenggut iman percaya kami, tetapi kami tetap setia kepada Engkau di dalam kehidupan ini. Terutama di dalam satu hari ini, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih karunia, terutama damai sejahtera yang daripada Engkau, agar hidup kami penuh sukacita dan damai yang daripada Engkau. Begitu juga terhadap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini di dalam pergumulan. Tuhan mampukan mereka untuk keluar dari pergumulan, permasalahan atau problem di dalam kehidupannya. Jika di dalam jemaat-Mu ini ada yang di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Tuhan tahirkan melalui
kuasa penyembuhan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berkati obat yang mereka makan, terutama makanan, minuman, dan para medis yang menangani mereka, supaya kedepannya mereka dapat memperoleh kesembuhan. Jika ada yang berduka, Tuhan senantiasa memulihkan mereka dari duka cita mereka kepada sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam kehidupan ini Engkau senantiasa memberkati hidup kami, mengaruniai hidup kami terhadap hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau. Semoga itu menjadi pegangan pedoman kehidupan kami, agar kami hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa terhadap program di dalam gerejamu ini. Setiap program yang berjalan, semoga itu menjadi kemuliaan bagi namamu dan pengenalan kami akan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Begitu juga Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini kepadamu, agar Engkaulah yang senantiasa mengaturnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.